Oke, baik. Jadi kita mulai saja. Ini pertemuan yang ke-6. Topiknya strategi operasi jasa. Ada 8 secara khusus kita bahas materinya. Yang pertama, alasan gagalnya suatu organisasi. Materi yang kedua dapat kita lihat kunci sukses berkompetensi. Materi yang ketiga, definisi strategi. Materi yang keempat, jenis strategi bagi suatu organisasi. Materi yang kelima, karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang keenam, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang ketujuh, definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Materi yang kedelapan, bidang keputusan manajemen operasi strategi. Jadi kita mulai dari alasan gagalnya suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kehidupan suatu organisasi ataupun perusahaan itu bisa saja mengalami 2 fase, ya kan? Di mana fase yang pertama yaitu kemajuan atau perkembangan, dan fase yang kedua kegagalan atau kemunduran. Ketika organisasi mengalami fase kemajuan atau perkembangan, tentu organisasi akan memperoleh keuntungan yang baik di dalam aktivitasnya. Karena kita ketahui keuntungan itu dapat mempengaruhi kehidupan organisasi. Semakin banyak atau semakin tinggi, semakin baik keuntungan yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka kehidupan organisasi akan semakin baik. Tentu sebaliknya, ketika keuntungan atau profit yang diterima mengalami penurunan, tentu akan mempengaruhi secara langsung terhadap kehidupan organisasinya. Dan bahkan dianggap bisa mengalami fase kemunduran. Maka disebut dengan kegagalan dalam suatu organisasi dalam menjalani kehidupannya. Di sini saya menyajikan atau menyampaikan 7 poin penting. Alasan gagalnya suatu organisasi. Memang banyak faktor alasan yang menyebabkan gagalnya suatu organisasi. Tetapi yang poin penting saya ambil di sini adalah 7. Apa saja alasannya? Yang pertama alasannya adalah terlalu banyak. Menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti beban penelitian dan pengembangan. Kalau jangka pendek berarti rencana 1 tahun yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Ada kalanya perusahaan ingin mengetahui kebutuhan atau keinginan daripada konsumen. Ada juga kalanya perusahaan mengetahui apa sih standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen terhadap produk yang akan mereka tawarkan. Untuk mengetahui itu tentu perusahaan melakukan penelitian, melakukan survei terhadap konsumen. Dengan adanya penelitian atau survei itu, mereka akan memperoleh feedback, jawaban atas pertanyaan seperti tadi yang saya sebutkan, apa saja kebutuhan dan keinginan yang diharapkan konsumen, kan gitu ya, apa saja standar kualitas yang diharapkan konsumen. Dengan adanya itu, maka akan diimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan melakukan pengembangan atau inovasi produk. Inovasi produk itu bisa saja menciptakan produk-produk yang baru. Jadi, pada umumnya untuk melakukan penelitian atau melakukan survei terhadap konsumen tentu akan membutuhkan biaya. Jadi, itulah biaya tadi akan menyebabkan penyerapan anggaran, penyerapan keuangan yang harus dilakukan organisasi. Supaya tidak berlebihan anggaran yang dikeluarkan, maka itu harus dikendalikan, dikontrol, begitu ya, supaya tidak terlalu banyak biaya operasional yang dikeluarkan untuk biaya penelitian. Apabila terlalu banyak biaya penelitian akan mempengaruhi kinerja keuangan dan akhirnya akan mempengaruhi kegagalan kehidupan organisasi. Alasan yang kedua, gagal mengambil keuntungan dari kekuatan serta peluang dan atau gagal mengenal ancaman kompetitif. Setiap industri akan mengalami ancaman terhadap persaingan kompetitif di industri yang sama.
Contoh antara hotel dengan hotel akan menghadapi persaingan industri, persaingan usaha. Tetapi dengan ada persaingan itu, jangan kita menganggap bahwasanya itu suatu ancaman yang sangat menakutkan. Tetapi bagaimana kita menciptakan peluang dari adanya kompetitif, dengan adanya persaingan. Dengan menciptakan peluang, itulah akan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk memperoleh keuntungan. Kita harus tahu selanya di mana untuk menciptakan peluang-peluang yang ada dari berbagai persaingan-persaingan. Tidak ada perusahaan yang tidak bersaing, pasti akan bersaing. Tentu bersaing sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan jenis usahanya, dan sebagainya. Alasan yang ketiga, mengabaikan strategi operasional. Strategi operasional ini akan mendukung semua aktivitas kegiatan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Contoh, untuk mencapai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran yang diharapkan oleh organisasi, maka bisa saja organisasi itu membuat suatu strategi yang besar. Contoh, ada 10 poin strategi yang diciptakan. Tetapi untuk bisa sukses mencapai berbagai tujuan-tujuan tadi, maka strategi yang 10 tadi harus bisa dilaksanakan dengan baik, harus bisa dijalankan dengan baik. Tetapi apabila salah satu saja strategi yang 10 dari 10 tadi diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketimpangan atau kegagalan. Sama seperti kita memiliki 10 jari, ya kan, 10 jari. Tetapi ketika salah satu jari tadi tidak berfungsi, maka tidak maksimallah fungsi tangan kita tadi. Kan begitu. Sama seperti perusahaan. Ketika ditetapkan beberapa strategi operasionalnya, tetapi salah satu strategi tadi tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka akan terjadi ketimpangan. Bisa terjadi kegagalan. Gitu ya. Yang alasan yang keempat, terlalu banyak menekankan pada desain produk dan jasa serta tidak cukup banyak menekankan pada desain atau perbaikan proses. Jadi ada kalanya perusahaan itu selalu merancang produk-produk yang baru saja, tetapi tidak mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Karena produk yang sudah ada itu harus kita kembangkan secara berkelanjutan, memperbaiki proses-proses yang masih kurang, proses-proses yang mengalami kegagalan. Jadi perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Jangan hanya kita menciptakan produk-produk saja. Kita buat produk-produk baru. Laku tidak laku kita jual, kan gitu ya. Tetapi ketika produk itu tidak laku dijual, tidak diterima atau gagal di pasar, maka kita perbaiki prosesnya, proses produksinya. Apa yang kira-kira yang kekurangan daripada produk tersebut. Makanya perlu penekanan kepada pengembangan desain atau perbaikan proses, begitu dia. Alasan yang kelima, mengabaikan investasi pada modal dan sumber daya manusia. Di dalam teori manajemen sumber daya manusia, ada disebutkan bahwa sumber daya manusia itu merupakan aset penting di dalam suatu organisasi. Karena pada dasarnya sumber daya manusia itu akan merencanakan, akan melakukan kegiatan, akan mengambil keputusan, akan mendukung kemajuan perusahaan. Jadi supaya sumber daya manusia itu bisa diterima, supaya bisa produktif, bisa inovatif, maka perusahaan harus memperhatikan, harus peduli kepada kompetensi, harus peduli kepada keterampilan sumber daya manusianya. Jadi perusahaan harus menginvestasikan modalnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi karyawannya. Perusahaan juga harus memberikan pendidikan yang berkelanjutan, ya kan? Contoh, perusahaan harus menyediakan dana untuk memberikan kesempatan karyawannya melanjutkan pendidikan kuliah, ya kan? Tingkat S1, S2 dan seterusnya, begitu dia. Selanjutnya alasan yang berikutnya yang keenam yaitu gagal membangun komunikasi internal yang baik dan kerjasama di antara bidang fungsional yang berbeda-beda.
Yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwasannya di dalam perusahaan itu ada beberapa bidang, beberapa divisi atau departemen, seperti departemen pemasaran, departemen produksi, departemen keuangan, departemen personalia, departemen quality control, kan gitu ya. Masing-masing departemen tadi harus bisa saling kerjasama, harus bisa berkolaborasi, kan gitu. Harus saling berkoordinasi. Jangan membawa egonya masing-masing. Jangan menganggap setiap departemen harus saling bersaing, tidak. Tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Makanya banyak terjadi konflik di masing-masing divisi itu karena adanya miskomunikasi, karena kekurangan kerjasama, alasan karena kurang koordinasi, sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, supaya meminimalisir konflik, meminimalisir kegagalan, maka masing-masing departemen, masing-masing orang, masing-masing individu di dalam internal organisasi atau perusahaan harus mampu menciptakan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, saling bekerja sama, saling berkoordinasi, dan saling berkolaborasi. Alasan terakhir yaitu alasan gagalnya suatu organisasi, gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Makanya tadi diperlukan penelitian, perlu adanya survei, supaya produk yang kita ciptakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Ya kan gitu ya. Apabila produk yang kita ciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka produk kita itu kurang diterima, kurang laku di pasaran. Makanya marilah kita buat produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kayak gitu ya. Selanjutnya materi kita adalah kunci sukses berkompetensi. Kayak gitu. Kunci sukses berkompetisi adalah menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian mengarahkan upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kebutuhan konsumen satu, kita bisa menciptakan dua harapannya, berarti melebihi harapannya. Kita memberikan pelayanan yang lebih dari harapan pelanggan. Ada dua masalah yang harus diatasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pelanggan atau objek mana dalam daftar sebelumnya dari cara organisasi bisnis untuk berkompetensi yang penting bagi pelanggan. Masalah yang kedua, apakah cara terbaik untuk memuaskan keinginan mereka? Tentu kalau berbicara cara terbaik dibutuhkan strategi, gitu ya. Bagaimana strategi kita untuk memuaskan keinginan pelanggan? Perusahaan-perusahaan tentu berlomba-lomba untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Karena dengan terpenuhi kepuasan pelanggan, maka terciptalah loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Kan gitu ya. Maka kenapa produk tertentu bisa awet atau banyak yang diminati dalam waktu yang lama? Itu diakibatkan karena produk yang ditawarkan oleh perusahaan bisa diterima, bisa memenuhi harapan pelanggan. Operasionalisasi harus bekerja dengan pemasaran untuk memperoleh informasi mengenai kepentingan relatif dari berbagai objek untuk setiap pelanggan atau pasar sasaran utama. Divisi operasional atau divisi produksi harus bekerja sama dengan divisi pemasaran dalam hal menghasilkan produk. Divisi produksi harus memperoleh informasi dari divisi pemasaran, kira-kira apa sih kebutuhan daripada pelanggan. Standar kualitas seperti apa yang harus dipenuhi, harus diberikan perusahaan kepada konsumen. Karena kan seperti yang kita ketahui, divisi pemasaran itu adalah divisi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, berdekatan langsung dengan konsumen, kan begitu ya. Jadi sehingga divisi produksi harus memperoleh informasi banyak dari divisi pemasaran berkaitan dengan perilaku konsumen, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan konsumen, kemudian berkaitan dengan harga seperti apa yang diinginkan konsumen, standar kualitas apa yang diinginkan konsumen, begitu. Memahami masalah kompetitif dapat membantu manajer mengembangkan strategi yang sukses. Tentu kembali lagi bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen
dibutuhkan strategi. Strategi ini tentu berasal dari pimpinan. Kalau di dalam suatu divisi atau departemen, pimpinan tertingginya adalah manajer, ya kan? Manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya. Secara keseluruhan, pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi yaitu direktur utama atau presiden direktur atau komisaris utama, kan gitu. Tentu strategi itu berasal dari mereka, pimpinan itu, dan akan diturunkan kepada masing-masing individu di dalam organisasi untuk menjalankan strategi yang mereka tetapkan. Tentu untuk bisa menciptakan strategi yang baik dibutuhkan keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan ini tentu akan diambil dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Itulah berbicara tentang kunci sukses dalam persaingan. Untuk bisa memenangkan persaingan tentu harus dibutuhkan strategi. Selanjutnya materi kita adalah kita coba dulu mendefinisikan strategi secara sederhana. Di sini saya sampaikan strategi itu adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi organisasi memiliki dampak besar terhadap apa yang dilakukan organisasi dan bagaimana cara melakukan. Strategi dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya itu dalam tempo waktu 1 tahun. Kalau jangka menengah itu biasanya rentang waktunya sampai dengan 5 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 5 tahun, ya kan? Makanya ada istilah rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Dan sebaliknya juga ada strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Selanjutnya agar efektif, strategi harus didesain atau dirancang untuk membantu misi dan sasaran organisasi. Apakah misi? Misi adalah alasan keberadaan organisasi. Misi dinyatakan dalam pernyataan. Misi yang menyatakan maksud organisasi. Untuk organisasi bisnis, pernyataan misi harus menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita jalankan? Misi bervariasi di setiap organisasi, bergantung pada sifat bisnis mereka. Sasaran adalah menyediakan rincian dan ruang lingkup misi. Sasaran berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan strategi organisasi. Misi dan sasaran seringkali berkaitan dengan bagaimana organisasi ingin dianggap oleh masyarakat umum, karyawan, pemasok, serta pelanggan. Artinya, kita sebagai masyarakat atau sebagai konsumen, kita bisa menilai organisasi itu arahnya kemana. Kita bisa menilai organisasi itu organisasi yang baik atau tidak. Itu dapat kita lihat dari misi maupun sasaran organisasi tersebut. Begitu dia. Selanjutnya jenis-jenis strategi bagi suatu organisasi. Secara umum saya sampaikan di sini, organisasi memiliki strategi ada 2, yaitu yang pertama strategi organisasi yang berkaitan dengan seluruh strategi organisasi. Artinya strategi organisasi ini dibuat untuk mencapai tujuan maupun sasaran organisasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, di mana sebelumnya kita pernah membahas 3 tujuan dasar suatu bisnis atau perusahaan. Tujuan dasar yang pertama menghasilkan produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan dasar yang kedua yaitu menghasilkan laba atau mencari keuntungan atau profit. Yang ketiga menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai ketiga tujuan dasar tadi maka dibuatlah strategi sebagai strategi umum untuk mendukung pencapaian tujuan dasar dari organisasi tadi. Baru strategi fungsional yang berkaitan dengan setiap bidang fungsional organisasi. Strategi fungsional harus mendukung seluruh strategi organisasi, seperti halnya strategi organisasi yang harus mendukung sasaran dan misi organisasi. Seperti yang kita ketahui, di dalam perusahaan ada divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi produksi, divisi SDM, divisi quality control. Itulah disebut dengan fungsional. Masing-masing divisi tadi ada departemen tadi
disebut dengan bidang fungsional. Tentu masing-masing departemen tadi memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga dibutuhkan strategi untuk mencapai tujuan masing-masing departemen tadi. Sebagai contoh, departemen produksi, tentu mereka memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi, supaya mencapai atau berhasil dalam menghasilkan produk yang berkualitas, mereka harus menetapkan strategi. Itulah strategi fungsional di bidang produksi. Sama halnya seperti bidang fungsional atau departemen pemasaran. Tentu mereka memiliki tujuan bagaimana menjual produk bisa terjual dengan baik. Kan gitu ya. Tentu dibutuhkan strategi untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Begitu juga yang lainnya, divisi-divisi yang lainnya. Selanjutnya di materi dapat kita lihat di halaman berikutnya, ada karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Di sini ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama disebut dengan order qualifier. Artinya, karakteristik yang dirasakan oleh calon pelanggan sebagai standar yang dapat diterima, sehingga dipertimbangkan sebagai potensi pembelian. Ada kalanya kita sebagai konsumen menentukan standar kualitas yang mau kita harapkan di dalam membeli suatu produk. Dan itulah standar tadi yang kita gunakan. Kalau terpenuhi standar tadi kita mau membeli, kan begitu ya. Yang berikutnya order winner. Karakteristik barang atau jasa organisasi yang menyebabkan barang atau jasa mereka dianggap lebih baik dari kompetitor. Yang poin yang kedua ini, order winner ini ketika konsumen sudah menggunakan suatu produk. Ketika sudah menggunakan satu produk, mereka merasa puas menerima produk tadi. Sehingga dianggap konsumen tadi bersedia loyal terhadap produk yang mereka konsumsi. Begitu dengan order winner. Selanjutnya materi kita yaitu faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi sukses. Ada 2 faktor yang saya ambil di sini. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu. Apa saja yang bagian dari faktor internal sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses? Faktor yang pertama dari internal yaitu sumber daya manusia. Ini mencakup keterampilan dan kemampuan manajer dan tenaga kerja. Talenta khusus seperti kreativitas, desain, pemecahan masalah, loyalitas pada organisasi, keahlian, dedikasi, serta pengalaman. Jadi faktor keterampilan atau kemampuan masing-masing individu bisa menjadi suatu faktor pertimbangan dalam menentukan strategi yang sukses. Karena yang melakukan strategi, yang merencanakan strategi adalah manusia. Oleh karena itu, untuk bisa merencanakan, untuk bisa melakukan strategi, maka masing-masing individu dalam organisasi memiliki keterampilan atau kompetensi yang baik. Begitu dia. Selanjutnya, faktor internal yang berikutnya adalah fasilitas dan peralatan. Artinya, kapasitas, lokasi, usia, dan biaya untuk memelihara atau mengganti fasilitas serta peralatan dapat memiliki dampak signifikan pada operasi. Strategi untuk menerapkan strategi membutuhkan peralatan, membutuhkan fasilitas pendukung. Jadi, supaya strategi tercapai dengan baik, maka harus diperhatikanlah fasilitas atau peralatan pendukung di dalam pelaksanaan strategi tadi. Selanjutnya sumber keuangan sebagai modal. Artinya, arus kas, akses ke dana tambahan, beban utang yang ada, serta biaya modal adalah pertimbangan penting. Untuk melaksanakan strategi, untuk menerapkan strategi, untuk menjalankan strategi membutuhkan biaya. Tentu biaya itu bisa dari modal sendiri maupun modal tambahan yang berasal dari pihak luar, seperti pihak perbankan. Selanjutnya, faktor internal yang lainnya adalah pelanggan. Loyalitas hubungan yang ada serta pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan adalah pertimbangan penting. Selanjutnya, faktor internal lainnya adalah produk dan jasa. Ini mencakup produk dan jasa yang ada serta potensi produk dan jasa yang baru.
Faktor yang internal yang lainnya itulah teknologi. Ini mencakup teknologi yang ada, kemampuan untuk menggabungkan teknologi baru, serta kemungkinan dampak dari teknologi terhadap operasi saat ini dan operasi mendatang. Faktor internal yang berikutnya adalah pemasok. Hubungan dengan pemasok, keandalan pemasok, mutu, fleksibilitas, serta jasa adalah pertimbangan yang khusus. Faktor lain mencakup hak paten, hubungan tenaga kerja, citra perusahaan atau produk, saluran distribusi, hubungan dengan penyalur, perawatan fasilitas peralatan, akses ke sumber daya, serta akses ke pasar. Itulah poin daripada faktor internal sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Berikutnya faktor eksternal, meliputi pertama kondisi ekonomi. Ini mencakup kesehatan umum dan arah perekonomian, inflasi dan deflasi, suku bunga, undang-undang perpajakan, serta tarif. Yang kedua, faktor eksternal adalah kondisi politik. Ini mencakup sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perusahaan, stabilitas politik, serta perang. Faktor yang ketiga daripada faktor eksternal adalah lingkungan hukum. Ini mencakup undang-undang, persaingan usaha, peraturan pemerintah, pembatasan perdagangan, undang-undang upah minimum, undang-undang tenaga kerja, serta hak paten. Faktor yang keempat dari faktor eksternal yaitu teknologi. Ini sama dengan faktor internal tadi, di faktor internal juga ada berbicara tentang teknologi, di faktor eksternal juga ada berbicara tentang teknologi. Karena seperti yang kita ketahui, teknologi sangat mempengaruhi terhadap kehidupan organisasi. Karena mau tidak mau, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi akan terimplementasi atau terakomodir di dalam fasilitas atau peralatan yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi operasionalnya. Ini dapat mencakup tingkat ketika terjadi inovasi produk, teknologi proses saat ini dan mendatang seperti peralatan penanganan bahan baku, serta teknologi desain. Faktor yang kelima dari faktor eksternal yaitu persaingan atau kompetisi. Ini mencakup jumlah dan kekuatan dari kompetitor, dasar kompetisi atau harga, mutu, fitur khusus, serta kemudian masuk ke pasar. Lingkungan persaingan harus bisa diperhatikan atau menjadi acuan bagi suatu organisasi dalam menghadapi persaingan. Biasanya persaingan itu yang dilakukan oleh perusahaan itu mengarah kepada harga, ya kan? Untuk bisa memenangkan persaingan, perusahaan-perusahaan selalu memainkan harga. Makanya tidak salah kalau perusahaan itu berani menerapkan harga yang murah, berani memberikan bonus atau potongan harga terhadap produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, faktor yang berikutnya adalah pasar. Bagian dari faktor eksternal yaitu mencakup ukuran, lokasi, loyalitas terhadap merek, kemudahan masuk ke pasar, potensi pertumbuhan, stabilitas jangka panjang, serta demografi. Materi yang berikutnya akan kita bahas adalah strategi operasi. Kita sudah mendefinisikan tadi definisi strategi, karena topik kita hari ini adalah tentang strategi operasi, maka kita harus definisikan juga strategi operasi. Strategi operasi atau operation strategi adalah pendekatan konsisten dengan strategi organisasi yang digunakan untuk membantu fungsi operasional. Strategi operasi berkaitan dengan produk, proses, metode, sumber operasional, mutu, biaya, waktu tunggu, serta penjadwalan. Inilah ruang lingkup daripada strategi operasi. Jadi strategi operasi ini bisa diterapkan dalam operasionalisasi produksi maupun operasionalisasi di bidang jasa. Jadi karena konteks kita di bidang jasa, maka penerapan strategi operasi ini adalah strategi operasi di bidang jasa. Selanjutnya bidang keputusan manajemen operasi strategis. Ada dua faktor yang cenderung memiliki kepentingan operasi strategis, yaitu yang pertama strategi berbasis mutu atau quality based strategi.
yaitu strategi yang berfokus pada mutu dalam seluruh tahapan organisasi. Memang setiap perusahaan diharapkan harus orientasi kepada mutu atau kualitas. Jadi di setiap tahapan produksi, setiap tahapan layanan jasa harus memiliki standar kualitasnya, standar mutunya. Yang kedua, faktor yang cenderung memiliki kepentingan operasi strategis yaitu strategi berbasis waktu atau time-based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas. Ada kata pengurangan waktu. Dalam konteks pengurangan waktu di sini bukan berarti kita mengurangi waktu pelayanan atau mengurangi waktu produksi, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memenuhi konsep atau prinsip efektivitas. Seperti yang pernah kita pelajari, bahwasanya prinsip manajemen yang baik itu adalah prinsip dalam mencapai efisiensi dan prinsip efektivitas. Kalau berbicara tentang efisiensi, tentu berbicara tentang penghematan biaya. Efektivitas berbicara tentang ketepatan waktu. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi barang atau melayani jasa sesuai dengan ketepatan waktu. Selanjutnya, bidang keputusan manajemen operasi strategis yang saya sampaikan di sini ada 11 poin. Masing-masing dapat kita lihat. Bidang keputusan yang pertama itu desain produk dan jasa. Keputusan yang mempengaruhinya itu biaya, mutu, dan lingkungan. Bidang keputusan yang kedua tentang kapasitas. Dan keputusan yang mempengaruhinya adalah struktur biaya dan fleksibilitas. Bidang keputusan yang ketiga, pemilihan proses dan tata letak atau layout. Keputusan yang mempengaruhinya itu ya biaya, fleksibilitas, tingkat keterampilan yang dibutuhkan, dan kapasitas. Bidang keputusan yang keempat itu desain pekerjaan atau rancangan pekerjaan. Keputusan yang mempengaruhinya itu ya mutu kehidupan kerja, keselamatan karyawan, dan produktivitas. Bidang keputusan yang kelima yaitu lokasi, dan keputusan yang mempengaruhinya itu yaitu biaya dan visibilitas. Bidang keputusan yang keenam berbicara tentang mutu. Keputusan yang mempengaruhi yaitu kemampuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Bidang keputusan yang ketujuh yaitu persediaan, dan keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya dan kekurangan. Bidang keputusan yang ke-8 yaitu pemeliharaan, dan keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya, keandalan peralatan, dan produktivitas. Bidang keputusan yang ke-9 yaitu penjadwalan, keputusan yang mempengaruhi yaitu fleksibilitas dan efisiensi. Bidang keputusan yang ke-10 yaitu rantai pasokan atau supply chain. Keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya, mutu, ketangkasan, kekurangan, hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir bidang keputusannya itu ya proyek, dan keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya, produk baru, jasa, atau sistem operasi. Itu saja yang bisa disampaikan di dalam materi kita. Ya, tentu di dalam penyampaian materi ada yang kurang, maka kita harapkan kita buka ruang diskusi atas materi kuliah kita hari ini. Saya berikan waktu kepada mahasiswa berkaitan dengan materi kuliah.